Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, today's video is brought to you by Gate.io, di mana kita bisa trade lebih dari 1.400 cryptocurrency secara aman, cepat, dan nyaman. Ya, tentunya kita tahu sekarang Gate.io sedang merayakan ulang tahun ke-9-nya, ya. Dan salah satunya adalah dengan mengadakan Futures World Cup Trading Competition dengan prize pool senilai 5 juta US dollars, ya, nggak main-main 5 juta US. Dan kalau kita lihat di sini tentunya ada 2 registrasi, bisa solo maupun dengan tim. Ya, jadi bagi kalian tertarik dan ingin ikutan dari Futures World Cup-nya Gate.io, bisa cek link refraktor di bawah dan mulai trading dan mengikuti juga kompetisi di Gate.io. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 4,88%. Dengan total market cap mencapai di 1,27 triliun US dollars. Nah, kita bisa lihat Bitcoin berhasil bertahan di atas dari summer low. Ya, kita tahu summer low ada di 297, ya. Bitcoin berhasil menahan dan bukan cuma berhasil menahan, tetapi berhasil meningkat lagi sebesar 4,9%-an dalam 24 jam terakhir dengan harga di 30.800-an, ya. Dan Ethereum pun nggak mau kalah, ya. Dia ikutan ketarik oleh Bitcoin. Sekarang harga dia di atas dari 1.800, ya. Dan itu merupakan peningkatan sebesar 3,91%, ya. Dan selanjutnya untuk BNB, dia kembali meningkat sebesar 1,15%. Tetapi BNB baru saja terkena masalah fundamental, ya. Dia baru saja sedang diperiksa oleh SEC. Untuk detailnya nanti bersabar, ya, kita akan bahas di belakang. Dan Cardano, dia meningkat sebesar 9,21% dalam 24 jam terakhir. Ya, cukup besar. Dan kemungkinan besar ini terbantu oleh hasil hard fork dia. Ya. Dan seterusnya. Overall, semua terbantu dengan harga Bitcoin yang meningkat. Ya. Dan kalau kita lihat di sini, ya, kita balik lagi ke Bitcoin. Kita bisa cek bahwa dia berhasil mempertahankan summer low, which is good. Ya, supportnya masih intact. Tetapi PR Bitcoin masih jauh dari selesai, ya. Dia masih kemungkinan besar akan retest MA20 dalam beberapa, ya, mungkin jam sampai hari ke depan, ya. Dan yang mungkin yang menjadi penting bagi BTC adalah dia bisa daily close di atas dari 32.000, ya. Karena kalau sampai dia bisa close di 32.000, artinya Bitcoin membuat higher high, ya. Jadi lagi-lagi, walaupun ada peningkatan pada hari ini, jangan terlalu FOMO, ya, jangan terlalu FOMO dulu. Selalu pertimbangkan untuk belinya di support, jangan paksakan di resisten, ya. Jadi itu salah satu yang kita tunggu, ya, close di atas dari 32.000. Dan selain dari itu tentunya adalah retest MA50. Andaikan sampai Bitcoin bisa cukup kuat dan meretest MA50 plus juga bisa menaklukkannya, nah kemungkinan untuk ini menjadi skenario B semakin besar, ya. Buat kalian yang mungkin belum tahu apa itu skenario B, itu adalah skenario 2018, ya. Di mana waktu itu Bitcoin pada 2018 tentunya, ya, pernah melakukan movement yang cukup mirip. Ya, jadi satu hal yang harus kalian perhatikan adalah trendline, ya. Trendline di sini yang jebol pada tanggal 22 April. Kalau kita lihat, ternyata di 2018 ada price action yang cukup mirip, ya. Tidak sama persis, tapi cukup mirip. Di mana jebol di sini, dan dia rally lagi ke MA200 daily. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apabila dia benar-benar mengikuti pola 2018, maka Bitcoin akan kembali lagi mereject, ya ini, ya, MA200 akan kembali lagi mereject harga Bitcoin sehingga dia akan kapitulasi akhir ke MA200 weekly, ya. Jadi itu skenario B, dan kalau gue pribadi antara A dan B tetap ujung-ujungnya ke MA200 weekly menurut gue, ya. Karena kenapa? Secara statistik, ya, apabila sudah terjadi death cross antara 50 dan 20 di weekly, ya, kita lihat di sini, death cross, di sini death cross, selalu ujung-ujungnya dia akan mengunjungi MA200 weekly, ya. Dan kita bisa bahkan lihat sampai ke di 2018 di sini, ya, death cross, MA200 weekly, lalu kita lihat lagi 2014-15, death cross, weekly 200. Ya, jadi menurut gua bahkan kalau sampai Bitcoin ke skenario B pun kecenderungannya lebih dia akan ujung-ujungnya kapitulasi juga ke 200 weekly, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Dan apa namanya, tinggal kita lihat nih lebih kemana. For now, ya, dia mulai menunjukkan momentum untuk bisa lebih ke skenario B, di mana kemungkinan besar dia akan ke MA200 weekly, ke MA200 daily dulu, ke reject baru akhirnya kapitulasi akhir. Nah, perbedaannya apa dengan skenario A yang langsung jebol ke bawah? Kalau skenario A yang langsung jebol ke bawah,
berarti kemungkinan besar MA200-nya akan tetap di daerah sekitar 22 ribuan something, ya. Tetapi apabila Bitcoin memutuskan untuk skenario B dan dia berlama-lama dulu di sini, ya, akhirnya ke-reject juga baru turun, kemungkinan besar MA200 weekly akan naik, ya, mungkin bisa sampai mungkin 23 sampai 25 ribu. Ya. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya sama-sama akumulasi di daerah MA200 weekly. Ya. Dan kalau kita lihat juga hari ini, kenapa ada peningkatan di BTC? Ya. Selain dari demand-nya sendiri, kita tahu bahwa indeks dolar ternyata mulai ada pelemahan. Ya. Jadi kemarin kita bisa lihat dia tereject oleh MA20 di daily. Nah, semoga saja ya ini bisa menjadi pertanda bahwa dia akan mulai terus tereject dan akan membuat lower low dan lower high. Ya, apabila indeks dolar mulai membuat lower low dan lower high seperti di 2020 di sini ya. Di sini membuat lower low, lower high dan terus ke bawah alias benar-benar masuk bear market. Nah, di sini ada kesempatan untuk Bitcoin bisa kembali lagi bull run. Tetapi apabila nanti pada tanggal 15 di mana interest rate akan ditingkatkan dan indeks dolar kembali menguat bahkan menembus daerah 104 lagi, ya ada kemungkinan besar benar-benar Bitcoin akan akumulasi di daerah 200 weekly. Ya, jadi kurang lebih seperti itu update untuk BTC. Ya, nanti kita akan bahas itu di belakang. Sekarang kita akan masuk dulu ke newsnya. Oke, dan pada hari ini beritanya datang dari SEC, di mana mereka menginvestigasi Binance karena BNB token mereka. Ya, jadi kita tahu SEC dalam beberapa tahun terakhir nyari masalah sama Ripple. Ya, sudah bertahun-tahun dan sepertinya menuju kalah. Ya. Nah, sekarang sepertinya dia mulai mengubah target. Sekarang yang jadi target mereka adalah BNB token. Oke, jadi seperti yang kita bisa lihat, SEC sudah membuka satu investigasi terhadap Binance untuk mengetahui apabila BNB token, yang sekarang sudah jadi koin ya, karena dulunya dia ERC20, sekarang sudah bukan ERC20, dia ingin mengetahui apabila BNB ini adalah unregistered security, ya lagi-lagi seperti Ripple cara kerjanya ya, dituduh sebagai sekuritas ilegal. Nah, jadi seperti yang kita tahu ya, ini pertama kali ICO di 2017. Dan kita tahu bahwa BNB Coins ini ya secara utamanya digunakan untuk pembayaran fee di Binance dan juga bisa dibilang ini menjadi ya sekarang Binance adalah exchanger terbesar di dunia ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ya, ini adalah apa namanya statement langsung dari Binance ya, dia bilang dari ini tentunya gua translate-nya secara paraphrase saja ya. Jadi kalau kita di sini sebagai satu industri yang sedang berkembang dengan cepat ya, kita sedang bekerja untuk mengedukasi dan mengassist law enforcement dan regulator di Amerika dan secara internasional. Nah, tujuannya adalah untuk membuat satu guidelines lebih jelas. Nah, kalau kita di sini ya, mereka akan terus berusaha untuk mengikuti semua requirement dari para regulator. Ya, jadi ya baik lagi untuk Binance mereka akan terus berusaha supaya bisa terus comply dengan regulasi baru, ya. Nah, kalau kita di sini ya, ada tuduhan yang diajukan ya oleh Reuters, di mana mereka mengatakan Binance ini sudah memproses at least 2,35 miliar USD worth of illegal transaction yang terkait terhadap drugs, lalu juga fraudulent activity dan lain-lain ya. Nah, di sini tentunya Binance sudah membahas dari blog post mereka. Mereka merespon bahwa itu penuh dengan ketidakbenaran gitu ya. Dan lagi-lagi gini loh, ya kalau gue pribadi seperti ini ya berpikirnya, uang gitu ya, spesifiknya, uang ini terkait karena misalnya ke satu crime tertentu gitu dan lain-lain. It's not only crypto gitu loh. Jadi seringkali news-news seperti ini tuh membuat kesannya kayak crypto is really bad, bla bla bla. Padahal kalau kita mau lihat berapa banyak perbankan juga yang ada kesalahan-kesalahan seperti itu, tapi rata-rata tidak di blow up. Ya jadi ya lagi-lagi seperti yang kita tahu lah, kripto ini mau tidak mau akan selalu dalam ya sampai nanti mungkin ya sampai sudah mulai mature akan selalu dianggap sebagai satu aset yang berbahaya, dihitungnya sebagai satu tempat untuk pencucian uang dan lain-lain. Padahal kalau kalian melihat statistik pencucian uang jauh lebih gampang dan jauh lebih banyak dilakukan di mana? Ya di fiat gitu. Karena kenapa? Fiat itu semuanya berdasarkan just trust me gitu ya. Perbankan terutama di Swiss banyak sekali yang bisa mencari celah-celah hukum untuk ya kesannya mencuci uang gitu dan jauh lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan kripto yang public ledger. Ujung-ujungnya bisa ketahuan gitu, bisa ditarik juga. Jadi ya lagi-lagi
Ya semoga saja ini bisa cepat berlalu gitu ya. Binance bisa cepat-cepat beres juga. Nggak tahu nih, semoga saja Binance nggak akan panjang urusannya sampai kayak SEC versus Ripple ya. Jadi kurang lebih seperti itu newsnya dari hari ini. Oke, dan kita kembali lagi ke Bitcoin ya. Baru saja beberapa menit dari kita bahas tadi ya. Sekarang Bitcoin sudah basically drop ke daerah 30.100-an lagi. Nah, seperti yang gue bilang ya, masih belum selesai permasalahannya ya. Masih banyak tantangan untuk Bitcoin. Salah satunya adalah membuat satu higher high ya. Walaupun kemarin kita bisa lihat di reject dengan jelas daerah 29.700-an atau lebih tepatnya mantul di daerah situ ya. Kita bisa lihat bahwa dia masih belum berhasil membuat higher high. Dan andaikan ini lanjut lagi turun dan drop ke bawah dari 29.700, ya artinya apa? Artinya Bitcoin kembali membuat lower high. Nah, tentunya satu aset yang masih membuat lower high, ya it's not good, ya belum bullish, ya. Jadi untuk sekarang tentunya buy limit masih sama. Seperti kalian yang sudah terus nonton DCWT tahu bahwa ada dua ya. Buat yang konservatif ya masih ada di EMA200 Weekly. Buat kalian yang agresif ya sampai medium risk bisa pertimbangkan daerah 30.000 di sini ya. Basically MA20 sekarang sampai ke 29.700-an ya. Lagi-lagi itu untuk yang medium risk sampai ke agresif. Nah, selanjutnya seperti yang gue bilang ya, di mana menurut gue itu adalah ya bisa dibilang tujuan akhir dari siklus ini, yaitu adalah MA200 weekly yang sekarang masih kurang lebih di daerah yang sama, yaitu di 22.300-an. Ya. Nah, jadi tinggal kita tunggu nih, apakah akan terjadi skenario A, di mana akan langsung kapitulasi dan akumulasi di sini selama mungkin beberapa minggu, ya, sampai arguably bulan juga, atau skenario B, di mana dia naik dulu ke MA200, lalu ke reject oleh 200 daily, dan ujung-ujungnya kapitulasi juga kemana? MA200 weekly. Ya. Ada nggak bang kemungkinan di sini mantul terus lanjut all time high? Ada tentunya ya. Tapi kalau itu terjadi, bisa dibilang itu pertama kalinya terjadi selama sejarah Bitcoin. Karena seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya ya, saat sudah terjadi death cross di MA20 dan 50 di weekly, Bitcoin selalu ujung-ujungnya mengunjungi apa? 200 weekly. Ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. 2020, 2018, dan bahkan 2014 di sini. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan kalau misalkan terjadi skenario B, apa yang bisa kita lakukan? Tentunya BTC yang kita sudah akumulasi di sini, ya. Tentunya beberapa DKN sudah akumulasi di sini ya. Nah, sampai sini bisa kalian take profits beberapa persen, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Buat kalian tertarik untuk akumulasi Bitcoin maupun altcoins, sekali lagi bisa menggunakan link refractor di bawah ya. Dan selain dari itu juga jangan lupa bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Ya, ini semua adalah bentuknya edukasi dan tujuannya untuk membiasakan supaya para subscriber gua bisa charting. Oke, dan selanjutnya kita akan bahas mengenai Cardano. Di mana kita bisa lihat Cardano retest MA50. This is really good ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat beberapa aset lain, nggak usah mikirin dulu MA50 deh. MA20 aja rata-rata masih belum berhasil ditaklukkan. Ya. Nah, sekarang kita bisa lihat Cardano, ya, bisa dibilang mungkin salah satu altcoins pertama yang retest MA50. Ya. Nah, lagi-lagi menurut gua ini sedikit melawan arah dibandingkan dengan beberapa kripto lain karena mereka sedang dalam fase hard fork. Ya, jadi kalau secara historically juga, Cardano saat sudah mendekati ke hard fork tertentu, biasanya mereka akan cenderung punya demand ya. Tetapi seperti kita bisa lihat masih sama buy limitnya ya. Untuk yang agresif ya bisa pertimbangkan daerah 54 sen. Nah, untuk kalian yang konservatif masih di daerah 44 sen ya, basically that's it. Tapi seperti yang kita bisa lihat volume not bad ya, dari hari ke hari cenderung meningkat. Tapi hari ini kita bisa lihat sedikit ya, balik lagi ini masih baru mulai ya, masih 20 jam lagi ke depan. Ya kita lihat apakah dia akan reject oleh 50 atau tidak. Nah, menurut gua itu kita harus lebih lihat ke BTC ya. Andaikan BTC bisa kembali membuat higher high ya, tembus daerah 32.000 pada hari ini dan close di atas dari 32.000, kemungkinan Cardano untuk tembus MA50 cukup besar ya. Tapi kalau Bitcoin basically sekarang ketahan oleh struktur di sini ya. Struktur di sekitar 31.000 something ya, which is kemarin sebenarnya nyaris kena juga dan drop ke bawah alias tembus 297 ya sudah kemungkinan besar Cardano nggak akan sampai tembus MA50 ya, alias hanya retest saja. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan Ethereum kita bisa lihat sayangnya tadi pembukaan masih di atas dari struktur 1780 ya, sekarang sudah di bawah.
ya ini dia, kripto sangat cepat untuk bisa berubah ya. Nah, tetapi ya kita bisa lihat ini masih running ya. Jadi masih ada berapa jam? 20 jam ke depan. Kita lihat apakah Ethereum masih bisa berhasil bertahan di atas dari 1780 atau tidak ya. Nah, kalau kita lihat di sini, sayangnya MA20 mulai berubah menjadi satu masalah untuk Ethereum ya. Sudah 2 hari terakhir, dia basically belum berhasil menaklukkan MA20 ya. Nah, tapi baik lagi, good news-nya, dia masih bertahan juga sebagai struktur nih, 1780. Tapi semakin mepet gitu jujurnya ya. Jadi lagi-lagi untuk Ethereum secara PR-nya simple ya, bertahan dari 1780. Andaikan sampai jebol ya dan melakukan movement kurang lebih seperti ini, drop, lalu retest dan jebol lagi membuat lower low, ya sudah kita terpaksa harus stop dulu untuk averaging Ethereum ya. Karena lagi-lagi Ethereum baru saja menembus ya, kalau sampai benar-benar sudah tembus dari 1780 ya, berarti Ethereum lagi-lagi menembus summer low 2021. Dan seperti yang gue sudah bilang sebelum-sebelumnya, altcoins yang tembus summer low-nya biasanya akan secara demand nggak jelas, ya, atau bisa dibilang terlalu ngikutin BTC. Jadi lagi-lagi untuk Ethereum, apabila pada hari ini daily close di bawah dari 1780, kita harus stop dulu untuk akumulasi Ethereum. Oke, dan selanjutnya AVAX. Dan AVAX kembali flat, ya, cenderung flat. Walaupun flatnya lebih cenderung bearish sayangnya ya. Dimana cukup mirip seperti Ethereum ya, dimana 2 hari terakhir dia basically belum berhasil menaklukkan MA20. Tapi good news-nya apa? Ya tidak seperti Ethereum yang sudah mulai running di bawah dari summer low. Untuk AVAX dia masih cukup jauh dari summer low ya. Summer low masih di daerah $9 lebih 45 sen, which is quite good, masih jauh. Dan selain dari situ, bahkan struktur support di daerah $22 lebih 44 sen juga masih utuh, ya, which is good. Jadi untuk sekarang tinggal kita lihat apakah AVAX akan bisa terpantul lagi di daerah $22 lebih 44 sen atau MA20 terlalu akan kuat sehingga membuat dia jebol lagi ke bawah ya. Jadi kurang lebih untuk AVAX masih tersisa 2 tempat untuk averaging ya. Untuk masuknya ke medium sampai ke agresif bisa pertimbangkan $22 lebih 44 sen. Dan buat kalian yang masuknya lebih ke konservatif, bisa pertimbangkan summer low di $9 lebih 45 sen. Ya. Dan sekali lagi gue ingatkan, untuk kalian yang ingin akumulasi ya altcoins, andaikan kalian sudah bisa dibilang terlalu banyak altcoins, ya, which is 80-90% itu kalian sudah altcoins, gue sarankan untuk stop dulu. Ya. Pertimbangkan untuk averaging BTC di MA200 weekly. Ya. Tapi apabila portofolio kalian misalkan ya 70-80% sudah BTC dan ETH. Nah, cuma 20% saja altcoins yang lain. Nah, itu boleh pertimbangkan untuk averaging altcoins ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Oke, dan untuk Matic kita bisa lihat ya, dia lagi-lagi masih bermasalah dengan MA20. Ya, makanya rata-rata semuanya bisa dibilang sama ceritanya ya. Sama-sama bermasalah dengan MA20 kecuali Cardano ya, makanya gue bilang Cardano ini luar biasa. MA20 sudah tembus sejak 30 Mei dan arguably mulai bisa berubah menjadi support di sini dan bahkan sekarang sudah mulai retest MA50. Nah, untuk Matic kita tahu bahwa dia sudah tembus summer low dan summer low dia ada di 68 sen di sini ya. Jadi seperti yang gue sudah bilang sebelum-sebelumnya, ya, apabila terjadi price action seperti ini, ya, dia sudah tembus, retest, dan seperti ini, ya gue nggak akan tambah posisi dulu. Karena lagi-lagi, ya, satu aset yang summer low-nya sudah tembus, biasanya akan cenderung sulit untuk menemukan momentum. Ya. Jadi untuk sekarang Matic gue masih lebih tidak bisa sarankan untuk averaging. Ya, sampai apa? Sampai dia berhasil reclaim dari 68 sen dan mantul di situ. Ya, lagi-lagi butuh pantulan ya, atau alias butuh konfirmasi. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Polkadot. Dan basically Polkadot price action-nya cukup mirip seperti Matic, tapi versi lebih buruknya. Ya. Bedanya kalau Matic di sini pada tanggal 6 Juni dia berusaha untuk tembus. Technically tembus tipis. Pada tanggal 7 Juninya jebol lagi ke bawah. Untuk Polkadot, kita bisa lihat bahkan dia tanggal 6-nya langsung tereject. Tanggal 7 lanjut turun, sekarang ya sepertinya semakin mendekat ke struktur selanjutnya ya, which is not good ya. Jadi lagi-lagi seperti yang gue bilang ya, aset yang sudah kehilangan summer low dia ya, atau lebih tepatnya altcoins ya cenderungnya ya, altcoins yang kehilangan summer low dia di 2021
biasanya secara price action antara jadi sideways nggak jelas, ya sideways terus di bawah dari summer low seperti ini, ya, atau langsung jebol ke bawah seperti Cardano waktu itu saat Januari 2021, Januari 2022, ya. Jadi lagi-lagi untuk Polkadot, gua belum bisa sarankan untuk tambah lagi posisi. Kita tunggu sampai dia bisa menembus daerah $10 lebih 89 sen dan berhasil lagi bukan cuma tembus ya, tapi reclaim dan mantul di daerah $10.89. Tanpa pantulan, tanpa konfirmasi lebih baik jangan dulu tambah posisi. Ya, kondisinya sama seperti dulu BTC berhasil tembus dari bull support band yang tapi ujung-ujungnya di false breakout dan lanjut lagi turun sampai ke harga segini, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Atom. Dan untuk Atom kita bisa lihat price action-nya cukup mirip seperti Polkadot dan Matic, ya. Nah, tetapi bedanya apa? Kalau Atom dia masih belum tembus, ya secara summer low belum tembus. Tetapi demand dia sangat rendah. Ya, kita bisa lihat volumenya basically sejak kapan ya? Terakhir kali cukup tinggi adalah di sini, ya, di Mei 12 lah ya, di belasan Mei lah intinya. Setelah itu kita bisa lihat volumenya turun lagi, dan terus turun lagi. Semakin flat ya. Semakin mendekati ya kayak nggak ada yang trading gitu kesannya. Dan sekarang kita bisa lihat summer low sudah dites sebanyak 1, 2, 3, 4. Ya sudah, ya technically 3 kali lah. Ini nggak kena di sini ya. Dan ya mungkin arguably jadi 4 pada hari ini ya. Dan ya tentunya harapan kita adalah dia bisa tetap bertahan dari di atas $9. Ya, kalau dia bisa bertahan di atas dari $9, artinya summer low masih utuh. Ya, tapi kalau summer low jebol, ya sudah siap-siap nasibnya akan mirip-mirip seperti Matic, Polkadot dan lain-lain. Ya, jadi untuk sekarang Atom kita tinggal lihat apakah dia bisa bertahan atau tidak. Dan jujurnya cukup concerning karena kenapa? Dengan kenaikan BTC tadi pada tanggal 7 lah tepatnya kemarin ya. Atom sepertinya tidak menemukan momentum yang cukup tinggi ya. Jadi lagi-lagi volume rendah dan hanya basically menyelamatkan dirinya dari jebol dari $9 ya. Jadi lagi-lagi andaikan BTC sedikit saja ya, dia lanjut lagi turun ke 29.700 atau close di bawah dari situ, menurut gua Atom akhirnya akan jebol juga summer low-nya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.